warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Rahayu. Welcome back to my YouTube channel. Yay, finally setelah sekian lama ya kan, setelah sekian lama berabad-abad kayaknya nggak pernah muncul di YouTube. Mungkin banyak banget, banyak banget, so banget ya kan. Padahal tipis-tipis lah ya. Jadi nggak tahu sih malam ini nggak tahu mau ngapain, tapi gue kayak kepikiran aja karena gue bacain komen, gue bacain DM sedikit sih, beberapa lah, nggak banyak karena gue bukan siapa-siapa kan ya, tapi kayak banyak yang komen kayak Kak Ilham kemana aja gitu, kayak kan gue nggak pernah muncul lagi, nggak pernah bikin vlog lagi, nggak pernah konten lagi, nggak pernah upload video di YouTube lagi, dan gue kayak oke, banyak yang support, tapi guanya kayak aduh belum dulu deh gitu. Dan malam ini gue kayak pengen tipis-tipis aja, pengen ngevlog, ngebacot nggak jelas, tapi ya semoga bisa bermanfaat ya. Entah sih gue pengen bikin apa, cuma kayak gue pengen share aja ke kalian semua kemana aja sih gue selama ini. Gue ngilang hampir 4 bulan lebih ya kan, gue nggak pernah bikin apa-apa, nggak pernah sharing, nggak pernah sharing session lagi, nggak pernah bikin vlog reaction lagi, nggak pernah ngevlog jalan-jalan, nggak pernah kemana-mana pastinya, karena berbagai hal ya. Nanti mungkin gue akan sharing ke kalian semua alasan gue sampai pada hari ini gue bisa bikin vlog lagi, kenapa sih. Dan wow, di belakang gue udah banyak banget ya kan, dan gak ngerti, gue pengen sharing aja sih ke kalian semua. Alhamdulillah, puji syukur gue sehat ya sampai detik ini. Salah satu alasannya gue gak bikin vlog karena rambut gue yang belum jelas sampai hari ini. Dan ya kalian tau lah ya, rambut gue yang selalu panjang tiba-tiba harus jadi bondol gini, jadi cowok-cowok tomboy ya kan, asik, cowok-cowok tomboy. Karena kemarin sempat dibotakin juga, terus akhirnya baru numbuh juga dan lebih comfort untuk bikin video. Karena kemarin insecure banget dan berbagai hal juga ya. Gue sering share juga di Instagram gue proses healing journey gue sampai di hari ini, dan salah satunya berkat mereka, berkat ini dia. Nggak tahu sih kenapa gue bisa sampai bisa comeback, bisa balik lagi jadi seorang parent ya kan, jadi seorang planter. Dan sudah lumayan banyak koleksi tanaman gue sampai detik ini. Mungkin sambil nanti gue cerita alasannya perjalanan gue sampai di hari ini. Jadi salah satunya pokoknya hampir 6 bulan lalu, hampir selama corona ya, selama self quarantine COVID-19 ya, kalian tahu lah, beberapa dari kalian tahu yang ngikutin gue di Instagram proses healing journey gue, mulai dari yang mental illness gue dan lain sebagainya, jatuh bangunnya gue, up downnya gue, sampai dipertemukanlah dengan mereka kembali. Jadi kalau misalkan gue mau flashback ke 10 tahun lalu ataupun 15 tahun lalu, sekitar gue kelas 3 SD, dulu gue pernah banget jadi seorang planter ataupun plant parent, dan disupport banget sama keluarga. Dan pada hari ini entah kenapa 6 bulan lalu gue kayak dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya ngebantu gue untuk up lagi, untuk bangkit lagi, dan bisa secinta ini sama mereka nih di belakang, sama si Monstera dan beberapa koleksi tanaman gue. Gitulah pokoknya, sampai gue ya kayak effort banget, gue rela berburu, gue rela hunting mereka jauh-jauh untuk bisa bawa mereka ke Jakarta. Jadi gitulah pokoknya proses healing journey gue, yang gue pikir daripada gue harus jatuh ke hal yang negatif karena gue stres, karena gue down banget di akhir tahun kemarin, ya akhirnya puji syukur gue dipertemukan sama seseorang yang akhirnya ngebantu gue untuk up lagi dan bisa kenal mereka. Dan puji syukur sekarang udah lebih full lagi, energinya lebih tercharge lagi, bisa lebih lebih bersyukur lagi lah, lebih wise lagi sama diri gue, lebih bisa berdamai lagi sama diri gue. Adalah thank you so much for all you guys, for kamu dia yang ngebantu gue sampai di hari ini. Thank you so much for everything you give to me. Gitu sih pokoknya. Nah, jadi di belakang gua nih ada beberapa jenis tanaman, yang lagi hype banget
hype abis, yang lagi ngehits banget. Dan dulu tuh sebenarnya gue nggak suka sama mereka. Jadi di sini kayak ada belakang gue nih ada Monstera, salah satu jenis Monstera namanya Monstera King Deliciosa. Terus di sini juga ada lagi yang paling besar yang gede juga nih Monstera King Deliciosa. Dan ini gue berburunya jauh banget. Gue dapetin mereka nggak cuma-cuma, gue dapetin mereka effort, motoran berjam-jam, pagi sampai sore, berangkat subuh pulang maghrib. Di sini juga ada Golden Potos ataupun biasa disebut di Indonesia sebagai Sri Gading. Tapi ini yang jumbo, yang gede banget, bukan yang kecil-kecil. Terus di sini ada juga Kilo Lemon Lime. Jadi gua masukin ataupun gua simpen di waterproof edition itu. Mungkin kalian aneh ya ngelihat gua kok bisa sampai jadi petani gini gitu kan. Gak tau sih, gua dapat kepuasan tersendiri dan gue ngerasa sekarang lebih nyaman, lebih comfort. Gue kayak balik lagi gitu, gue kayak ilham yang dulu kembali. Inilah gitu, kayak this is my passion gitu. Passion gue tuh emang di sini dan gue ngerasa lebih comfort, lebih nyaman sekarang gitu. Balik lagi sih, flashback lagi ke zaman dulu. Dulu tuh waktu misalkan waktu zaman gue SD sebenarnya. Jadi dulu tuh gue sebelum pindah ke Jakarta kan gue tinggal sama nenek dari kakek di Tasik ya. Dari Tasik itu emang udah diajarin kayak cocok tanam sama nenek dari kakek. Kebetulan nenek kakek juga kan sudah pensiun, nggak kerja di Jakarta lagi, jadi pindah ke Tasikmalaya. Di sana mereka lebih kayak menikmati hari tua mereka, berkebun segala macem. Sampai gue ke Jakarta, balik ke Jakarta, dan dimulailah perjalanan gue untuk mencintai tanaman-tanaman di kelas 3 SD dulu. Nggak tahu kenapa sih, kayak nyokap juga support banget di rumah, bokap juga support banget pada saat itu ya, sebelum akhirnya bokap sama nyokap gue divorce. Kayak setiap hari tuh ada aja yang dibeli tanaman-tanaman sama nyokap gue gitu, kayak banyak banget sampai terkumpul. Dan gue sering hunting, dan pada saat itu gue punya temen yang satu frekuensi, yang hobinya sama, passionnya sama. Dulu waktu SD tuh ada namanya Deden. Halo Deden, kalau misalnya Deden lihat. Dulu gue sering banget kayak hunting-hunting tanaman gitu, pulang sekolah naik sepeda nyari-nyari tanaman gitu waktu zaman SD. Karena pada zaman dulu tanaman-tanaman yang ada sekarang ini, yang lagi hit sekarang ini tuh dulu tuh nggak seberapa gitu. Dulu tuh tanaman-tanaman yang mahal tuh kayak Anthurium, Aglonema gitu-gitu deh. Itu biasanya yang beli nyokap, tapi gue nyari tanaman-tanaman yang liar, yang liar, yang liar aja. Akhirnya gue adopsi ke rumah gitu, dan akhirnya berjalanlah seiring waktu sampai gue kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Dan akhirnya tiba-tiba di rumah udah punya greenhouse sendiri. Nyokap udah punya greenhouse sendiri, udah punya koleksi sendiri. Dan banyak orang yang akhirnya tahu kalau kita tuh punya, nggak nyangka kita tuh punya store di rumah. Sampai gue pasang paranet di rumah, terus di depannya ada pasang paranet, disusun serapi mungkin lah. Gue punya koleksi banyak banget pada saat itu, sampai akhirnya gue harus pindah rumah tapi nggak begitu jauh dari rumah gue sebelumnya. Itu akhirnya lebih banyak lagi greenhouse-nya, isi dari greenhouse-nya lebih banyak lagi tanamannya, berbagai jenis juga. Dan pada saat gue kelas 6 SD itu sampai gue kelas 1 SMP itu gue sudah mulai mahir untuk sering ikut, apa sih bahasa gue, jadi pada saat itu gue disupport juga sama Pak De gue, yang kebetulan Pak De gue seorang pemain, player di bidang tanaman hias. Jadi gue sering diikut sertakan untuk mengikuti bazar-bazar, kayak apa ya, pameran-pameran tanaman gitu. Jadi gue sudah punya store sendiri nih. Pada saat itu kelas 6 SD, kelas 1 SMP, gue jadi salah satu peserta paling muda pada saat itu di salah satu pameran-pameran tanaman hias. Entah sih, kalau misalkan nyokap gue bilang sih dulu, katanya tangan gue tuh dingin. Jadi tangan gue tuh gampang aja nanam tanaman apa aja tuh jadi gitu. Kayak nanam biji aja tuh jadi gitu, tumbuh. Entah sih, mungkin memang passion gue di situ, dan mungkin itu karunia dari Tuhan juga, dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang alhamdulillah sih kepake sampai sekarang gitu ilmunya. Gitu deh, pokoknya gue udah banyak banget pada saat itu. Kalau flashback ya, kayak ya budidaya tanaman lah, kayak stek batang segala macam, sampai tanaman tuh banyak banget sampai jadi. Dan sedih sih kalau misalkan gue harus flashback ke masa lalu tuh, ke 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Dan akhirnya gue harus meninggalkan greenhouse gue, karena pada saat itu akhirnya gue memutuskan kelas 2 SMP untuk pindah ke Tasik. Gue balik lagi ke tempat nenek gue, ke tempat kakek gue, karena pada saat itu di rumah udah mulai gak kondusif.
sebelum akhirnya bokap nyokap gue divorce ya gitu deh. Akhirnya gue adik-adik gue 2 orang kembaran gue harus pindah ke Tasik, dan gue meninggalkan dengan berat hati passion gue, tanaman gue. Dan pada saat gue di Tasik gue bener-bener ngelupain, bener-bener seniat itu untuk ngelupain oke, gue nggak mau jadi parent lagi, karena banyak banget kenangan-kenangan pahit di rumah tersebut, di greenhouse gue. Kenangan-kenangan gue sama nyokap gue, sama bokap gue, sebelum bokap gue menurut nyokap gue akhirnya divorce ya. Akhirnya kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, 5 tahun gue di Tasik. Gue bener-bener kayak ngelupain gue nggak mau nanam apapun. Gue ngeliat nenek kakek gue bercocok tanam, ngurusin tanaman, ngurusin segala macam. Gue bener-bener kayak nggak mau, gue kayak udah gue mau ngelupain. Gue nggak benci sama tanaman, cuma gue kayak udah deh stop, gue nggak bisa nih gitu, karena banyak memori yang nggak bisa gue terima gitu. Dan akhirnya gue kayak balik lagi ke Jakarta, lulus sekolah SMA, gue balik lagi ke Jakarta, ke rumah, dalam keadaan rumah tuh yang udah kayak ya udah berantakan, udah kayak tanaman-tanaman gue tuh udah nggak kerawat sama sekali, udah pot berserakan di mana-mana, dan kayak udah makin oke lah, gue nggak mau jadi seorang parent, gue nggak mau jadi seorang planter lagi gitu. Dan akhirnya udah 2015 gue balik ke Jakarta. Jadi gue tuh 2010 gue pindah ke Tasik, 2015 balik ke Jakarta lagi. 2016 gue kerja, gue bener-bener kayak nggak mau colek-colek tanaman-tanaman yang ada di rumah dalam keadaan berserakan. Ya udah, kayak pot-potnya tumpah, terguling, tapi mereka masih berusaha survive. Gue bener-bener nggak mau noleh sama sekali, even kayak mereka ada di sana gitu, kayak udahlah. Gue kayak udah bodo amat pada saat itu. Entah sih 2017, 18, 19 gue kerja, gue fokus, jatuh bangun segala macem. Ya gitu lah, pokoknya 2019 kayak gue jatuh lagi. Gue bener-bener terpuruk banget di akhir 2019 kemarin. Januari 2020 gue stres abis-abisan, kayak memori-memori masa lalu gue gitu, ketakutan gue tuh datang lagi gitu. Dan gue bener-bener kayak gue nggak tahu nih jalan keluar gue harus kayak gimana gitu. Kayak aduh, udah parah banget ya bulan Januari itu, kayak gue udah hopeless, bener-bener kayak jatuh, udah bener-bener kayak aduh. Gue kalau ngejelasin ini mungkin nggak boleh ditiru sih ya, stresnya minta ampun sih. Gimana gue udah nyakitin diri gue sendiri, udah nggak ketemu jalan keluar lah, buntu ya. Pada akhirnya gue dipertemukan dengan seseorang di bulan Februari, pertengahan bulan Februari, dan dia ini ngebantu gue banget gitu untuk up lagi sampai ada di titik sekarang ini ya. Nggak gampang sih, dan dibantulah oleh mereka, oleh tanaman-tanaman ini. Ya udah, akhirnya sampai di titik ini ya gue udahlah, oke, mungkin ini passion gue, ini jalan gue, ini healing journey gue, perjalanan gue untuk kembali untuk mengembalikan energi gue yang terkuras habis, yang gue buang habis sia-sia gitu aja. Dan gue ngerasa sekarang lebih damai aja, lebih nyaman. Saat gue reporting, gue ngurus mereka, gue siram mereka, gue tanam mereka, gue lap daunnya, gue sayang, gue ajak bicara mereka, itu kayak apa ya, gue dapet feel-nya di situ gitu, lebih tenang, lebih nyaman. Macam-macam sih cara kita untuk bisa, cara seseorang untuk healing itu macam-macam. Ya gue tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi gue butuh cara lain juga. Ya dengan cara ini gue gitu loh. Yang penting positif sih, apapun caranya. Saat kalian bener-bener kayak terpuruk, saat kalian bener-bener down, jatuh, sampai kalian ngerasa kok ini udah nggak normal gitu, udah nggak apa ya, udah ngerasa ini kayaknya mental gue nggak sehat banget, keadaan fisik gue udah bener-bener. Jadi bukan mental aja, fisik dan mental tuh berkesinambungan gitu. Kayak oke, ini bukan gue banget, gue udah bener-bener hopeless, gue udah bener-bener kayak, kalau yang kalian tahu ya gue memang punya mental illness gitu kan. Ya mungkin yang pertama kali kalian harus lakukan, kalau misalkan gue kan dulu 2014 2013 gue udah pernah datang ke psikolog kan, dan ya nggak bisa, gue nggak bisa terus-terusan harus minum obat gitu. Tapi kalau misalkan kalian butuh bimbingan, kalian butuh seorang
yang bisa diajak berkonsultasi, yang bisa diajak sharing, kalian perlu datang ke psikolog. Di luar itu kalian harus cari kegiatan yang positif pastinya, yang bisa apa ya, bukan menghilangkan sih, tapi jadi tempat untuk mengalihkan sisi-sisi negatif dari diri kalian ke hal-hal yang lebih positif, ke sisi-sisi yang lebih positif. Jadi ya dialihkan lah istilahnya apa yang kita rasa nggak nyaman saat kita menemukan passion kita, saat kita melakukan kegiatan yang bisa diajak lebih bisa diajak untuk kerjasama. Ya gue butuh lo gitu sebagai kegiatan yang bisa bantu gue untuk up lagi. Ya kalau gue dengan cara seperti ini gitu, dengan bertemu mereka, gitulah pokoknya. Kalau misalkan gue harus diceritain, rumit lah. Tapi ya bersyukurnya sampai di titik ini alhamdulillah gue bisa balik lagi, bisa up lagi. Ya nggak ada yang nggak mungkin lah. Kita berdoa, kita mohon sama Tuhan, tapi kita juga harus berusaha. Kita harus ada usahanya lah. Nggak mungkin kalau kita berdoa aja tapi kita nggak ada usahanya, kita cuma baring-baringan doang, kita tetap stres, kita mukul-mukulin diri, kita nangis-nangis doang. Ya nggak bisa. Tetap kita minta sama Tuhan, tapi kita juga perlu usaha. Ya kayak gue bisa kok, masa kalian nggak bisa gitu kan. Oke, balik lagi. Nanti mungkin gue bakalan share nih sama kalian. Gue mungkin bisa kasih rekomendasi store-store, nursery yang nggak bikin lo mati, nggak bikin lo meninggal dengan harga-harga yang cukup gila saat ini. Karena tanaman-tanaman yang ada di belakang gue ini cukup fantastis harganya. Kalau bisa dibilang dulu mungkin gak ada harganya, tapi sekarang gila. Itu yang pot hitam namanya Monstera King Deliciosa, 5 lembar aja, 5 lembar daun gitu yang sebesar itu sekarang sudah sampai di angka 800 sampai 1 juta. Gila kan? Tapi gue nanti bakalan share ke kalian. Gue mungkin akan bikin konten jalan-jalan ke tempat, ke nursery ataupun ke store-store tanaman hias yang rekomendasi lah, recommended untuk kalian beli. Walaupun jauh, tapi kalian bisa dapat kepuasan tersendiri dengan harga yang lebih miring. Dan samping gue ini Monstera King Deliciosa juga, 5 lembar daun tapi belum besar. Ini masih remaja lah istilahnya, belum membelah gitu daunnya, belum bolong-bolong banget. Harganya bisa mencapai ya 500.000 lah, minimal 500.000 per pot. Ataupun big golden pothos ini ataupun Siliganing besar ini, jumbo ini juga range harganya kalau misalkan masih kecil yang ada harganya gitu, misalkan cuma 25.000 per pot. Tapi kalau udah besar kayak gini di pot yang bagus, sekarang sih main di tampilan juga ya, bisa harganya 200 sampai 300.000. Gila kan? Dan ada juga Monstera King Variegata, Monstera Variegata yang di belakang gue ini. Tapi bukan ini ya, ini Monsteranya Monstera King Deliciosa hijau, tapi ada juga Monstera King Variegata yang harga per lembar daunnya aja bisa sampai 600.000. What the fuck man, gila kan? Sekarang tanaman hias lagi bener-bener naik, apalagi selama corona ini, karena banyak orang yang akhirnya kayak stres di rumah, bener-bener butuh temen, bener-bener butuh kegiatan untuk menghilangkan penatnya itu. Dan tanaman-tanaman hias ini yang memang dari sekitar tahun 2016an sudah cukup naik. Dulu nih gue gak suka banget nih sama tanaman-tanaman hijau kayak gini. Gue pilo-piloan kayak gini gue gak suka. Jadi mereka nih salah satu jenis philodendron, dan gue gak terlalu suka dulu karena gue mainnya tuh di anthurium, di aglonema. Jadi gue bener-bener kayak kurang suka. Tapi sekarang gue bener-bener tergila-gila sama mereka, dan gue sudah berusaha untuk mengembangbiakannya selama kurang lebih 6 bulan ini. Dan gue juga lagi tergila-gila untuk miara, punya koleksi. Gue punya MyPet, itu gue lagi suka banget sama sugar glider. Nanti gue akan share koleksi gue, sugar glider gue udah berapa banyak, dari yang cuma punya 2 sampai sekarang ada beberapa kandang, 4 kandang. Gak tahu sih, gue jadi beralih ke flora dan fauna, dan itu unpredictable, tiba-tiba banget, karena bener-bener gue udah gak punya kegiatan gitu. Mungkin kayak gue nih sekarang bukan siapa-siapa gitu, asik, bukan siapa-siapa. Emang gue bukan siapa-siapa sih dari dulu, tapi pada saat itu dulu 2019 kesana sebelum corona ini tuh gue memang banyak kegiatan kan.
gue punya kegiatan dan aktivitas yang bisa gue share, gue punya konten istilahnya ya yang bisa gue share ke kalian. Tapi sekarang nggak punya gitu, gue kayak udahlah, gue cuma seorang karyawan, gue seorang pekerja, gue cuma seorang mahasiswa hukum, gue cuma gitu aja gitu. Selebihnya gue anak kosan, jadi gue nggak punya kegiatan yang bisa di-share. Tapi berhubung sekarang nih gue udah punya kegiatan baru, gila sih ya, hobi gue random banget dan nggak menetap gitu. Tapi semoga sih ini gue udah balik lagi ke passion gue yang awal nih, dan ini semoga bisa permanen nih, jangan hilang-hilangan lagi. Kenapa? Kemarin kan gue lagi suka tuh ya kegiatan sosial, cuma karena corona jadi ya selama ini kan dari 2017 sekitar 4-3 tahun tuh gue fokus ya di kegiatan sosial. Tapi karena ya sekarang keadaannya kayak gini, gue nggak bisa aktivitas apapun gitu selain ya di kosan. Ataupun sekarang sudah mulai reda, PSBB udah ada di masa transisi, ya udah gue 6 bulan udah fokus di tanaman, di hewan, ya udah. Jadi gue insya Allah kedepannya gue bakalan bikin konten yang selain yang seperti biasa kalian tahu kan ya, gue kayak fokus di YouTube sama di Instagram gue ya, ini this is my digital story gitu kan, kayak my digital album untuk di YouTube, dan di sini my digital video album. Di YouTube tuh untuk my digital video album, ataupun di Instagram itu jadi istilahnya album ataupun story digitalnya gue gitu, aktivitas gue. Kayak gue kan nyantumin selalu kata-kata dreams, gue nyantumin selalu kata-kata kayak dream, passion, and journey. Jadi emang bener-bener isi dari konten gue ya aktivitas gue sehari-hari, pengennya kayak gitu sih, tentang impian gue, tentang passion gue, tentang bakat, minat, hobi, dan lain-lain, terus perjalanan gue gitu sih. Jadi alhamdulillah sih, gue bersyukur banget ya. Thanks for all you guys yang udah subscribe channel gue ya, walaupun isinya random, gak jelas, gue bikin vlog cuma ngoceh-ngoceh doang, tapi gue bersyukur banget. Alhamdulillah, walaupun Instagram gue, YouTube gue gak gue kontrol, gak gue bener-bener gak gue kayak apa ya, gak gue prepare untuk jadi seorang selebgram ataupun jadi seorang YouTuber terkenal. Tapi entah kenapa dari channel YouTube gue yang cuma punya 1 subscriber, dan itu pun keluarga doang, adik-adik gue, sekarang udah di angka 4, sekian subscriber. Dan gue nggak berhentinya ngucapin rasa terima kasih, thank you so much for all you guys, for all my subscriber. Yang nggak tahu sih entah kalian nikmatin apa dari video gue, tapi semoga bisa bermanfaat ya. Dan gue juga pernah lihat konten dari salah satu ya aja, lu bikin video sebanyak-banyaknya, lu nggak perlu takut lu kehilangan viewers, lu kehilangan subscriber ya. Karena emang gue juga di sini awalnya nggak terlalu nyari subscriber, awalnya gue nggak terlalu nyari viewer, karena bener-bener ini cuma jadi digital album gue doang. Tapi entah kenapa nih channel YouTube gue berkembang, alhamdulillah. Jadi ternyata guys, setiap video ataupun setiap konten yang ditampilkan oleh seorang YouTuber, oleh seorang selebgram, Instagramer, itu tuh udah punya peminatnya masing-masing. Misalkan gue kayak bikin video di YouTube gue ini random banget, reaction, story, perjalanan gimana ya, kayak travelingnya gue gitu, vlog travelingnya gue, ngoceh-ngocehnya gue kayak gini, sharing-sharingnya gue ini, ternyata ada aja gitu yang nonton. Karena seperti yang beliau bilang, setiap konten, setiap video yang dibuat sama salah satu YouTuber itu sudah ada pasarnya masing-masing, sudah ada peminatnya masing-masing. Dan alhamdulillahnya, even random, even gak jelasnya video gue ini, kok ada yang nonton gitu. Dan gue berterima kasih buat kalian semua yang setia, gak pernah unsubscribe, gak pernah di skip gitu istilahnya, tetap ditonton terus walaupun kontennya gak jelas. Gue berterima kasih banyak, dan semoga after this, setelah malam ini, gue bisa balik lagi ke YouTube, even dalam keadaan rambut gue yang gak jelas, gue udah gak masalah lagi, ataupun keadaan yang stres dan akhirnya gue harus menghilangkan itu. Tapi semoga nanti dari stres-stresnya gue kemarin nih, 6 bulannya ini, dari bulan Januari sampai Agustus sudah 8 bulan ya, cerita gue nih nanti akan gue share, dan semoga bisa jadi pengalaman buat kalian semua, buat perjalanan healing journey kalian. Jadi untuk kalian yang sedang ada problem kehidupan, jatuhnya kalian, dropnya kalian, sampai kalian harus stres segala macem, semoga kalian diberikan kesehatan selalu, semoga kalian bisa bangkit lagi
kalian gak sendirian. Buat kalian terutama yang ngerasa punya mental illness, punya ada yang gak beres sama kesehatan kalian, kalian harus up. Kalian jangan takut, kalian gak sendirian. Untuk kalian semua yang ngerasa kalian gagal, jangan pernah merasa gagal, karena tidak ada kesuksesan tanpa sebuah kegagalan. Dan pastinya tidak akan ada kebahagiaan sebelum kita merasakan kesakitan gitu. Semuanya berproses. Jadi tetap semangat, dan semoga besok gue bisa bikin video-video selanjutnya tentang tips-tips kah, ataupun sharing-sharing session kah, ataupun bikin reaction kembali kah. Dan semoga kalian bisa kasih gue saran di komen, gue bikin video apa kedepannya yang lebih menarik, yang bisa kalian nikmati. Ya walaupun gue di sini kayak bikin video tujuannya ya emang nggak pengen menghibur siapa-siapa sih, karena gue bukan laki-laki penghibur. Tapi kalau misalkan videonya ini bisa menghibur, ya alhamdulillah. Apalagi kalau bisa bermanfaat, alhamdulillah gitu. Ya memang sih gue bikin video pengen kasih suatu manfaat gitu lah, sedikit manfaat dari apa yang gue ocehin. Tapi kalau misalkan sampai menghibur sih gue nggak yakin ya, karena gue nggak bisa melucu ataupun nggak bisa ngehibur gitu. Tapi kalau misalkan menghibur ya alhamdulillah. Oke, kiranya cukup sekian karena udah setengah jam kayaknya gue ngoceh-ngoceh. Nanti gue bikin video selanjutnya. Thank you so much. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kalau bisa ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang baru datang di channel gue, mohon maaf segini adanya videonya ya. Kalau misalkan kalian menikmati, alhamdulillah, terima kasih banyak. Bantu gue untuk subscribe, untuk like juga, untuk komen juga. Kalau misalkan nggak menikmati, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Dan tinggalkan pesan-pesan yang bisa mensupport kita semua untuk menjadi lebih baik. Jangan tinggalkan pesan-pesan negatif, dan jangan menghakimi orang lain lah ya, karena semua orang pantas dan layak, berhak untuk berkarya. Itu aja sih ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir selama 30 menit kurang lebih. Dan apa ya, gue excited banget hari ini. Oke lah, nanti kita lanjut di video selanjutnya. See you in my next video. Gue Ilham Nuzur Rahman, pamit undur diri. Thank you so much. Om Santi 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 Om Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.